tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 36 Muara Jambi yang akan disampaikan oleh Ibu Mesha Nitasari SPD. Baiklah, saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi pemahaman budaya positif sekolah, yang keempat berbagi praktik baik tentang implementasi budaya positif di sekolah, dan yang terakhir adalah refleksi kegiatan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah oleh Ibu Rahma SPMPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini salah satu guru kita, Ibu Mesha Nitasari, akan menyampaikan aksi nyata mendiseminasikan budaya positif yang ada di SMP Negeri 36 Muara Jambi. Kepada Bapak dan Ibu Guru, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan pemaparan oleh Ibu Mesha Nitasari SPD berkaitan dengan tugas guru penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Ibu Mesha dapat kita pahami dan kita laksanakan, karena semuanya itu adalah untuk kebaikan sekolah kita. Bagaimana budaya positif di sekolah kita ini memang menjadi budaya yang baik dan bermanfaat buat kita semua, sehingga lingkungan sekolah kita yang nyaman, yang aman, yang tertib itu akan terwujud. Memang budaya positif itu menjadi budaya, menjadi benar-benar budaya, sehingga bisa kita laksanakan dalam keseharian kegiatan sekolah kita. Jadi harapannya itu apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Mesha nanti dapat kita laksanakan bersama dan menjadi komitmen kita bersama, sehingga apa yang sudah direncanakan, yang dirancang itu tidak hanya sekedar perencanaan, tapi memang benar-benar terwujud menjadi aksi nyata kita semua. Bu Mesha, terima kasih sudah menjadi pelopor di SMP Negeri 36 Muara Jambi ini, menjadi guru penggerak di SMP Negeri 36 Muara Jambi ini. Harapannya banyak dampak positif nanti yang dapat kita rasakan bersama-sama atas pendidikan yang Bu Mesha jalankan. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat buat kita semua. Terima kasih juga kepada Ibu Mesha Nitasari SPD yang sudah berkenan mengikuti pendidikan guru penggerak. Kami semua mendoakan semoga pendidikan guru penggerak Bu Mesha berjalan dengan lancar dan sukses, lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Amin. Itu saja dari Ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rahma SPMPD atas pembukaannya. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian materi pemahaman budaya positif di sekolah oleh Ibu Mesha Nitasari SPD. Kepada beliau kami persilakan. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ibu Siti sebagai pembawa acara dan rekan-rekan sekalian yang telah bersedia hadir pada kegiatan saya pagi hari ini untuk berbagi praktik baik dari nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 36 Muara Jambi yang saya paparkan sendiri, yaitu oleh saya Mesha Nitasari. Ini rawatannya juga. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi diseminasi pada pagi hari ini, kita
di forum ini kita buat kesepakatan kita, yaitu ada di sini saya buatnya menghargai siapapun kita yang ada di sini. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, izin saat hendak keluar ruangan. Dan yang kelima, boleh makan dan minum dengan tenang. Nah, boleh ada lagi selanjutnya yang ingin kesepakatan kita yang boleh disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di sini. Apakah sudah cukup dengan kesepakatan yang ini? Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Nah, selanjutnya budaya positif. Nah, budaya positif. Seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, berikut ini ada 6 budaya positif yang bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Yang pertama itu mengenai disiplin positif, yang kedua mengenai motivasi perilaku manusia, yang ketiga mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Nanti saya akan membahas mengenai satu-satu dari apa saja sih budaya positif yang ada di sekolah dan harus kita sampaikan nanti di sekolah kita. Selanjutnya. Yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bisa kita lihat di sini sama-sama, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atau menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat. Kalau disiplin positif di sekolah kita, nilai kebajikan misalnya salah satu yang pernah kita sampaikan misalnya mengenai apa disiplin positif di sekolah kita. Berpakaian rapi. Nah, kalau berpakaian rapi kan berarti nilai-nilai yang kita terapkan kepada peserta didik kita atau kepada murid kita itu berarti nilai kebajikan mengenai kerapian. Nah, seperti itu. Itu namanya masuk ke dalam disiplin positif. Nah, selanjutnya. Nah, disiplin positif itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita sudah tahu sendiri ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, itulah salah 6, maksudnya ke-6 kebijakan yang sudah ditetapkan oleh dari kementerian ya, kan maksudnya untuk kita tetapkan lagi di sekolah. Bisa juga yang lain tadi, misalnya kerapian kah, kebersihan kah, atau dan lain-lain, misalnya tanggung jawab dan lain sebagainya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, maksudnya nanti akan saya jelaskan, saya bacakan dulu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya tuh begini Bapak Ibu. Kalau siswa, misalnya gini, kita suruh siswa itu untuk mengerjakan tugas atau mengerjakan PR misalnya seperti itu. Nah, ini motivasi mereka. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap hukuman. Jadi dia mengerjakan PR tersebut, motivasinya aku mengerjakan PR, kalau nggak mengerjakan PR nanti aku dapat hukuman. Nah, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya berupa nilai kah, atau berupa hadiah misalnya dari guru, atau reward ataupun apapun sebagainya. Dan yang ketiga, itulah yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau dan menghargai diri sendiri. Memang sudah tujuan dari dalam hidup dia bahwasanya kalau dia mengerjakan PR, ya dia dapat penghargaan untuk dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini ya, ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu penting Bapak Ibu. Nah, sepertinya kita di sekolah kita mulai tahun ini coba kita giatkan seperti apa keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu awalnya dari peraturan. Kita awali dari peraturan sekolah, tapi kalau peraturan sekolah itu kan sifatnya mengikat, sifatnya memaksa dan membuat siswa atau murid kita itu harus mematuhi apa yang
yang telah ditetapkan. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kita sama murid kita itu sudah sepakat, kita sudah meyakini. Yang diyakini itu apa? Yang pertama nilai-nilai tadi, nilai-nilai dari misalnya nilai kedisiplinan, nilai kerapian, nilai kebersihan, itu kan nilai-nilai tadi kan, nilai tanggung jawab, itu semua masuknya ke dalam nilai-nilai. Nilai-nilai itu kita sepakati antara kita ada sebagai guru dan murid kita, siswa kita, seperti itu. Nanti setelah kita sepakati nilai-nilai, barulah kita buat kesepakatan apa yang bisa kita buat. Contohnya gini, kita kan selama ini maksudnya gini, saat siswa terlambat nih misalnya datang ke sekolah, berarti dia sudah melanggar nilai-nilai keyakinan apa? Misalnya kalau dia terlambat, dia melanggar misalnya nilai keyakinan kedisiplinan, misalnya disiplin. Nah, berarti apa nanti konsekuensi yang dia dapatkan itu kita tanyakan sama dia. Untuk selanjutnya kamu harus menjadi seperti apa? Untuk tidak terlambat lagi kamu harus berbuat apa? Kita buat seperti demikian. Nah, untuk kesepakatan sekolah itu bisa kita bentuk secara pertama kita bentuk misalnya dengan guru-gurunya dulu boleh, nanti baru kita sampaikan ke siswa, dan siswa nanti kan jelas kita berbagi pendapat antara guru dan siswa. Baru nanti kalau yang kesepakatan dengan kelas itu boleh antara kita guru dengan anak-anak kita di kelas, boleh dengan wali kelas misalnya dengan anak-anak mengenai kelas tersebut harus jadi seperti apa. Demikian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Lanjut? Oke, kita lanjut karena masih banyak. Contoh, nah di sini nih ada contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu karena kan ingatan siswa itu sama-sama juga seperti ingatan kita, tidak banyak bisa mengingat. Jadi kalau bisa kita sama seperti peraturan kita tempelkan di kelas supaya bisa kalau memang ada yang melanggar, oh itu bisa kita lihat. Ini kesepakatan contohnya. Saling menghormati, bertanggung jawab, budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, menolong teman. Nah, itu sudah masuk semua. Saling menghargai dan menghormati berarti kan itu tidak boleh mengejek, itu sudah masuk, itu bully, itu sudah masuk ke situ semuanya. Sama bertanggung jawab atas apa? Misalnya piket kelas, misalnya menjaga kebersihan lingkungan kelas, terus habis itu misalnya dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, misalnya dia baju kah dimasukkan itu bisa kebersihan dan lain sebagainya itu tadi. Nah, lanjut ya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu punya kebutuhan dasar Bapak Ibu. Nah, saya lihatkan ada 5 kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua rasa sayang dan diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Nah, kita sendiri punya kebutuhan kan? Kita sendiri sebagai guru punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya gimana itu kalau kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, nah itu kan kebutuhan untuk bertahan hidup. Tidur, nah tidur yang cukup itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau kasih sayang jelas, kita butuh rasa kasih sayang, rasa diterima oleh lingkungan kita. Begitu juga dengan murid-murid kita, butuh rasa kasih sayang oleh yang disampaikan oleh yang didapatkan dari teman-temannya, yang didapatkan dari gurunya, dari orang tuanya. Nah, kalau penguasaan di sini, penguasaan itu penguasaan terhadap suatu hal. Misalnya kayak di sekolah, murid-murid kita ini mampu dia dalam hal pintar, misalnya matematika. Nah, dia ikut olimpiade, menang. Nah, dia aku ada kebanggaan tersendiri terhadap prestasi yang didapatkan. Selanjutnya kebebasan. Nah, jangankan murid, kita pun butuh yang namanya kebebasan. Bebas dalam berpendapat, bebas dalam bersuara, dalam hal apapun kita punya kebebasan. Tidak merasa dikekang seperti itu. Lalu kesenangan. Nah, kesenangan ini kan senang-senang. Untuk merilekskan pikiran juga. Untuk membuat apapun menjadi yang membuat kita senang itu nanti masuknya ke dalam kebutuhan dasar kesenangan. Selanjutnya, kita lihat di sini studi kasus. Nanti kita lihat sama-sama studi kasus mengenai permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Saya bacakan, boleh? Ibu Zulaika, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu Tono. Beberapa anak telah mengeluhkan Tono yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksaan. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika,
apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tono melakukan hal tersebut? Nah, kasus ini ada sangkut pautnya, ada kaitannya dengan yang tadi, dengan kebutuhan tadi, dengan kebutuhan dasar. Nah, dengan kebutuhan dasar ini tadi. Kira-kira Bapak Ibu, yang pertama, apakah hal yang dilakukan Tono ini termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup, dia butuh, mungkin dia tidak dapat makan di rumah, jadi dia mengganggu makanan temannya. Nah, selain bertahan hidup, ada nggak kebutuhan dasar yang lain yang ingin didapatkan si Tono ini? Penguasaan mungkin. Penguasaan. Iya, dia merasa lebih hebat dari kawan-kawan yang lain. Dia merasa berkuasa, misalnya di kelas itu. Aku laki-laki, ini aku ganggu anak perempuan misalnya kan. Yang anak perempuan itu jadinya merasa terancam oleh si Tono, mau tidak mau memberikan makanan yang selain itu. Ada nggak yang lain? Mungkin dianggap suatu kesenangan bagi Bisa jadi dianggap suatu kesenangan bagi si Tono karena menjahili teman ya. Karena kalau menjahili teman kan, oh iya, aku menjahili temanku, jadi dia punya senang gitu. Ada lagi kalau kasih sayang, ada nggak ya kasih sayang kira-kira? mungkin dia tidak menerima kasih sayang. Bisa jadi dia itu tidak dibawakan bekal dengan orang tuanya nih misalnya. Sudah itu, jadi karena dilihatnya temannya dibawakan bekal, oh ini sayang. Jadi dia punya kecemburuan tersendiri seperti itu. Nah, berarti jawaban ibu bapak ini udah tepat ya. Nah, ini tadi alasan pertama karena dia lapar, dia butuh tadi bertahan hidup. Yang kedua karena dia senang, butuh kesenangan tadi, dia jahil sama temannya tadi. Yang ketiga, alasan yang ketiga ini tadi kekuasaan tadi, yang kekuasaan. Yang keempat, kita lihat di sini alasan keempat karena tadi dia butuh kebebasan. Kasih sayang juga, kebebasan dia punya, ingin gimana bebasnya kasih sayang, dia kurang kasih sayang di rumah dengan orang tuanya. Perhatian ya, perhatian itu termasuk kasih sayang Bapak Ibu. Jadi kalau kita kurang perhatian ya berarti kita kurang kasih sayang. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini yang harusnya bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Nanti saya lihatkan, saya buka. Posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol terhadap murid. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ini ada penjelasan? Oh enggak, ini enggak ada. Berarti ini saya yang menjelaskan. Nah, posisi kontrol itu maksudnya posisi kita sebagai guru pada saat menghadapi murid. Nah, pada saat menghadapi siswa. Yang pertama itu penghukum. Sepertinya yang penghukum ini masih menjadi poin utama kita sebagai guru kepada murid. Nah, contohnya gini. Tadi pagi siswa kita ada yang terlambat misalnya. Kenapa kamu terlambat? Saya contohkan. Oh, saya telat bangun Bu. Sudah keliling ada sampah. Itu posisi kontrol penghukum. Ya, Bapak Ibu ya. Sama nggak kerjakan tugas itu juga. Misalnya anak nggak mengerjakan tugas, sana keluar bersampah atau sana keluar hormat bendera. Itu posisi kontrol penghukum. Tanpa kita tahu apa alasan anak, tanpa kita tahu apa alasan mereka berbuat demikian, kita langsung menghukum. Nah, itu posisi yang demikianlah itu sebenarnya yang sangat tidak disarankan kepada kita guru. Nah, selanjutnya membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini sedikit kita ngomongnya dengan lemah lembut. Tapi itu juga tidak baik sebenarnya untuk siswa atau untuk murid kita. Misalnya saya contohkan begini. Ya ampun nak, kamu ini terlambat lagi, tiap hari aja terlambat. Pusing ya mau ngadepin kamu nanti. Apa lagi mau ketawa di kelas kamu? Apa lagi kata kepala sekolah kalau lihat kamu aja yang tiap hari dihukum, kamu aja yang terlambat. Nah, itu. Tapi sebenarnya nggak boleh Bapak Ibu. Karena kita membuat anak itu merasa ya bersalah, tapi nggak ada solusinya nanti untuk mereka. Nggak ada solusi yang kita berikan. Iya, kita memojokkan mereka dengan kata-kata kita yang lemah lembut tadi, dengan kata-kata kita yang seolah-olah kita ini dianiaya oleh si siswa tadi, oleh si murid tadi. Ini yang membuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman ini sudah lumayan bagus, tapi ada negatifnya, ada positifnya Bapak Ibu. Yang di bagian positifnya,
Siswa merasa lebih dekat nih dengan kita guru kalau kita di posisi sebagai teman. Tapi negatifnya siswa itu jadi kurang rasa hormat tadi, kurang ibu tuh aku sama ibu tuh kan udah CS, sama bapak tuh aku udah CS, misalnya udah dekat. Jadi itu tadi siswa itu rasa hormatnya terhadap kita itu kurang. Nah, yang keempat itu pemantau. Nah, untuk posisi kontrol ini sebenarnya yang diharapkan itu paling tidak di keempat dan kelima. Nah, yang pemantau saya jelaskan demikian. Makanya tadi kita yang di awal harus punya keyakinan kelas sama nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang kita kebajikan tadi kita harus buat dulu demikian di awal. Jadi pemantau ini kita contohkan apabila ada siswa atau murid kita yang datang terlambat. Nah, kita pantau. Kamu kenapa datang terlambat? Kesiangan Pak. Nilai apa yang kamu langgar misalnya? Nilai disiplin Pak. Nah, terus itu kesepakatan kelas kita dilanggar atau tidak? Iya Pak atau iya Bu. Nah, nanti apa untuk kamu nanti kedepannya kamu harus bagaimana? Apa yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, itu tadi kita ada siswa itu berdiskusi atas apa permasalahan yang ada pada mereka. Begitu juga dengan posisi kontrol manajer. Manajer itu dia memantau juga sama seperti yang pemantau. Dia jelaskan ke kesepakatan kelas, kamu tuh udah melanggar ini nak. Ini kan kalau gini sedemikian ini nak. Nah, itu tadi harus kita jelaskan yang demikian tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Boleh? Silakan. Oke, nanti kita bahas di tanya jawab di akhirnya. Saya lanjutkan dulu. Oke. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, ada yang pertama memvalidasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Itu segitiga restitusi. Maksudnya apa? Segitiga restitusi ini tadi berkepanjangan dari posisi kontrol tadi, posisi kontrol sebagai manajer tadi. Pada saat kita menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, kita menjalankan segitiga restitusi. Ini tadi validasi tindakan yang salah. Apa tindakan mereka yang salah? Misalnya dia telat nih ke sekolah, itu tindakannya yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas apa yang mereka percayai, misalnya mengenai kedisiplinan tepat waktu. Itu sudah kita buat kan, nah baru kita stabilkan identitas. Kita tanya alasannya, kita tanya solusinya untuk ke depan dia seperti apa. Itu dinamakan segitiga restitusi. Selanjutnya ini penjelasannya. Tadi lupa kalau dijelasin. Ini salah satu pertanyaannya nih tadi. Kalau yang menstabilkan identitas, kita bilang berbuat salah itu nggak apa-apa, manusiawi. Itu juga pernah kok telat, bukan cuma kamu yang telat. Misalnya kita begitu. Kita selesaikan masalah ini. Kita mencari tahu apa penyebabnya. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini tadi memberikan pertanyaan bermakna, mengaitkan keyakinan yang sudah disepakati dengan tindakan yang salah itu seperti apa. Ini contohnya. Apa nilai yang sudah kita percaya di sekolah kita, nilai-nilai yang kita sepakati seperti apa, kelas yang ideal itu seperti apa yang kamu rasakan kalau kamu lakukan itu, kamu harus menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada siswa pada saat kita melakukan segitiga restitusi. Nah, ini tadi balik lagi ke sini ya Bapak Ibu ya, udah selesai berarti mengenai budaya positif yang disampaikan. Seperti apa budaya positif itu? Ini ada contoh, tapi belum saya masukkan ya. Videonya belum saya. Kemarin saya sudah membuat video mengenai kesepakatan kelas sama video segitiga restitusi sama anak, tapi belum dimasukkan karena nggak bisa. Pada pagi hari ini saya kembalikan kepada Ibu moderator. 3. Terima kasih untuk Bu Mesa Tasari atas penyampaiannya. Selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin tanyakan di opsinya dipersilakan. Izin bertanya Bu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari wali kelas 7 dan ingin menanyakan tips dan triknya Bu, bagaimana cara kita membuat ataupun berdiskusi dengan anak, bagaimana cara membuat tips dan trik untuk membuat kesepakatan di kelas yang baru, karena saya baru menjalankan tugas sebagai wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ganda atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Tadi pertanyaan Pak Ganda mengenai tips dan trik seperti apa kita itu untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, yang jelas Pak, kalau kita membuat kesepakatan kelas itu ada kita sebagai guru, sebagai penadah atau yang menengahi anak seperti itu, dan ada murid kita. Kalau kitanya aja nggak ada, seperti apa kesepakatan kelas itu mau berjalan, yang pertama. Terus yang kedua, kita bentuk dulu atau kita buat dulu, misalnya anak-anak kita tanya, apa yang kamu yakini, nilai-nilai yang kamu yakini kira-kira apa nantinya yang bisa kita hadirkan di dalam kelas kita. Nah, seperti itu. Boleh anak-anak disuruh nulis di selembar kertas. Nah, seperti itu. Setelah itu, kita kumpulkan semua jawaban-jawaban dari anak tadi, kita kumpulkan, kita bacakan. Pasti anak itu ada yang sama kan, nggak mungkin semuanya beda, pasti ada yang sama. Jadi satu anak itu jangan suruh bikin satu anak itu kita buat minimal 3 nilai-nilai yang kira-kira kamu pengen kelas kamu ini seperti apa sih gitu. Nah, kita buat yang gitu sama anak. Misalnya, oh Bu, Pak, saya pengen nilai, pengen kelas saya ini bersih, pengen kelas saya ini rapi, wangi. Misalnya ada anak yang menyebutkan demikian, ya kita tuh ditulis di depan itu, ditempel ke anak. Sudah itu kita bacakan ke Bapak. Kita baca, baru kita pilih mana yang bisa kita pakai di sekolah kita. Ini bisa nggak misalnya kita buat? Bisa Pak, oh ya, kita ambil disiplin. Misalnya 1, kita ambil misalnya rapi di kelas, memasukkan baju. Misalnya selalu memasukkan baju nggak boleh keluar. Itu kan anak kita kata-kata gitu ya. Nah terus habis itu dasi selalu dipakai. Berarti itu nih, nanti sudah itu yang ketiga misalnya tidak buang sampah sembarangan. Misalnya yang keempat, piket. Misalnya kan mesti anak tuh nanti nulis kayak gitu, pokoknya dibikin. Misalnya nanti sudah itu, saya pingin kelas saya nggak dicoret-coret temboknya Pak, bersih. Dibuat sama dia. Nanti setelah semua tertulis semuanya itu yang dituangkan oleh anak-anak, kita pilah-pilah, kita pilih-pilih mana yang bagian kebersihan, mana yang masuk ke nilai kedisiplinan, nanti mana yang masuk nilai tanggung jawab, mana yang masuk nilai saling menghargai dan menghormati. Sama gitu anak bilang kan, nggak boleh ngobrol kalau guru lagi menjelaskan. Ada tuh nanti anak yang buat kayak gitu tuh. Dia pinginnya seperti itu yang mereka inginkan. Nanti kita buat, berarti itu maksudnya menghargai orang lain, menghargai dan menghormati orang lain. Nah, nanti setelah ditemukan tadi nilai-nilai besarnya, itu kita buat nilai-nilai besarnya seperti yang ini tadi. Coba saya lihat dulu. Seperti yang ini tadi nih, nilai-nilai besarnya, keyakinan kelasnya. Nah, udah kita buat gini, bisa nih keyakinannya seperti ini nih, kita buat di sebelahnya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang buat tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Nah, baru nanti boleh setelah itu kita buat tuh konsekuensinya apa. Kalau kamu nggak gini, kalau kamu gini konsekuensinya apa. Itu kan bukan berupa hukuman ya Bapak Ibu ya. Anak-anak ini nanti kebanyakan bilangnya gini, denda Pak, denda Bu. Nah, pasti gitu kan, denda 2.000 kalau nggak buat tugas. Nah, pasti itu banyak itu. Nah, itu bukan konsekuensi yang baik. Nah, kita sampaikan konsekuensi yang baik. Misalnya kalau dia nggak buat tugas, ya apa? Ya dia kerjakan tugas tersebut. Misalnya kita potong jam istirahat dia, itu dia mengerjakan tugas. Biar nggak ketinggalan dengan kawan-kawan yang lain pada saat itu. Berarti dia konsekuensinya tidak mendapatkan jam istirahat seperti itu. Sama kayak dia telat dalam pelajaran, misalnya telat 10 menit nih dia masuk. Gurunya udah masuk ya. Telat nanti apa pembelajaran yang dia telat tadi? Misalnya adakah tugas dia nggak dikerjakan atau apa? Nah itu kita panggil. Demikian. Gimana Pak Yusuganda? Nah, kira-kira nanti semoga ini kan belum nih. Nanti bisa. Nanti kalau misalnya dalam membuat kesepakatan kelas ada kesulitan, boleh ditanyakan ke saya. Selanjutnya acara ini yaitu refleksi kegiatan kepada Bapak Ibu yang
mau menyampaikan refleksi, dipersilakan. Ya, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya tadi, dan sedikit banyak tadi sudah saya sampaikan jawabannya, sama Ibu Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan apa-apa saja yang perlu kita terapkan di sekolah kita, yang bisa kita tanamkan di sekolah kita. Nah, selanjutnya boleh kasih refleksinya Bapak Ibu mengenai pemaparan tadi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya. Pak Wida. Baik, Bu Pesa, mungkin saya ingin menyampaikan refleksi saya tentang apa yang sudah Bu Mesa paparkan. Jadi selama dari awal sampai akhir apa yang Ibu paparkan itu saya benar-benar menyelami sekali ya Bu, apa yang Pak Ibu sampaikan itu menurut saya luar biasa gitu. Seakan-akan saya langsung tersadar, oh iya ya, saya seperti itu. Bahwa yang saya terapkan itu ternyata memang seperti itu. Apalagi di poin yang slide Ibu tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid itu, saya rasa memang satu sebagai penghukum mungkin tidak terutama saya, mungkin saya pernah melakukan sebagai penghukum. Kedua juga dengan bahasa yang kata Ibu lemah lembut, bahasanya lembut tapi kita seakan-akan memojokkan anak. Kita langsung, oh ya kamu salah. Ya memang itu pernah saya lakukan. Kemudian kalau yang 3 ini entah kenapa saya paling suka saja melakukan tersebut kepada anak. Saya menganggap anak-anak itu sebagai teman. Tujuan saya itu Ibu biar saya tuh bisa mengetahui apa yang sebenarnya anak rasakan gitu. Tapi yang seperti Ibu bilang tadi ada positif dan negatif. Mungkin nanti saya bisa tanya lebih lagi ke Ibu bagaimana cara menyikapi yang nomor 3 ini. Kemudian untuk yang 4 dan 5, pemantau dan manajer, mungkin juga itu suatu hal yang sangat baik untuk nantinya, esoknya dan seterusnya untuk kita terapkan. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Mesa. Ya, terima kasih ya Miss Elisa. Nah, ya betul sekali kalau di dalam posisi penghukum itu yang menjadi hal yang harus kita hindari sebagai guru ya. Kita walaupun kiranya masih ada ya, mohon diingatlah pada saat saya memaparkan posisi 5 kontrol ini mengenai penghukum. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai aksi nyata saya desiminasi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Semoga selanjutnya sekolah kita bisa menerapkan apa-apa saja tadi yang ada di dalam pemaparan saya mengenai seperti apa itu budaya positif, seperti apa disiplin positif, restitusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid kita, dan sikap kita juga sebagai guru untuk menjadi kontrol yang baik terhadap murid kita. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk Bu Mesa Nitasari telah menyampaikan tentang diskriminasi disiplin positif kepada Bapak Ibu guru di SMP 36. Kita ucapkan selamat. Dengan ini kita banyak belajar tentang bagaimana kita menanggapi atau berbicara diskusi dengan anak-anak didik kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen dulu ya. Siapa yang gak ada, Nak? Ulfi. Apa kata dengan Ulfi? Alfa? Iya. Oh, baik Ulfi Alfa. Kemana Ulfi? Kok Alfa? Ada yang tahu nggak? Belum pulang ya? Masih di rumah nih. Hari ini tanggal 21. Cuma Ulfi yang nggak masuk? Kemarin masuk juga ya, Nak ya? Iya. Oke. Nah, selamat datang di ajaran baru, di tahun baru kita di kelas 9 ya. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran, nah kita buat kesepakatan kelas dulu untuk kelas 9. Nah, ada yang tahu kesepakatan kelas itu seperti apa?
yang harus kalian taati ya. Memang kalau kesepakatan itu juga harus ditaati, tetapi kalau kesepakatan itu dia punya nilai-nilai yang kita sepakati di dalam satu kelas. Nah, contohnya siapa yang bisa mengungkapkan nilai-nilai apa yang kalian ingin tanamkan di kelas kita pada saat kelas 9 ini? Coba, nilai apa contohnya? Misalnya apakah nilai disiplin kah, atau misalnya nilai tanggung jawab kah, atau nilai-nilai apa lagi? Coba yang lainnya, silahkan sebutkan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Cahyo, ingin menerapkan nilai apa pada pembelajaran kita di kelas 9 ini, Cahyo? Hah? Najwa? Ayo, pinginnya gimana? Di kelas kita di kelas 9 ini pinginnya gimana coba? Pinginnya kalian gimana? Ayo. Hah? Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian ingin lebih disiplin lagi kah? Ataupun kalian ingin lebih bertanggung jawab lagi misalnya? Atau kalian ingin apa misalnya? Ingin menyayangi antar teman kah? Atau gimana? Selama di kelas 9 ini yang bisa kita sepakati di dalam kelas kita. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Apa Rom? Lebih bertanggung jawab lagi. Lebih bertanggung jawab lagi. Nah, kalau bertanggung jawab itu contohnya dalam hal apa aja misalnya? Ayo siapa yang bisa? Dalam hal piket kelas. Nah, selain piket kelas dalam hal apa lagi? Ayo, selain piket kelas dalam hal apa? Mengerjakan tugas atau mengerjakan PR. Bisa apa lagi di situ? Selain itu, tanggung jawab terhadap apa? Ayo, tanggung jawab terhadap selain itu. Nah, kalau kesepakatan yang dulu, kesepakatan yang sudah kita pernah buat sebelumnya, apa aja coba? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Hah? Ada yang masih ingat nggak? Lupa? Oke, kalau misalnya lupa sekarang ibu akan membagikan kertas kecil. Nah, nanti kalian buat apa keinginan kalian untuk kelas kita, dan kira-kira apa aja sih nilai-nilainya. Boleh berupa misalnya saya ingin kelasnya lebih disiplin, misalnya saya ingin kelasnya lebih rapi, saya ingin belajarnya tepat waktu misalnya, atau gimana. Silahkan nanti kalian buat, satu orang minimal buat 2 lah ya. Nah, kita tempelkan di depan, baru kita baca sama-sama. Baru nanti hal-hal apa aja yang bisa kita sepakati dari yang sudah kita buat. Nah, itu pasti beda-beda lah. Kuning. Tulis satu-satu ya. Satu kertas, satu hal yang kalian inginkan. Kamu mau warna apa ya? Pink. Hal yang kita inginkan untuk kelas kita. Misalnya, saya ingin kelas saya lebih bersih. Misalnya, saya ingin kelas saya masuknya lebih tepat waktu. Misalnya, apalagi saya ingin pekerjaan rumah saya siap tepat waktu. Apalagi. Oke? Siapa lagi yang belum kebagian, Nak? Dipo? Ditulis, kan ibu kasih satu kertas, ibu kasih 2 kertas kan? Ditulis satu keinginan kalian dalam satu kertas ya. Ambil hijau lah, cowok. Cewek, pink aja pink. Silahkan kalian tuliskan apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan di kelas kita. Kenapa nggak mau pink? Cahyo minta pink. Atau kita tadi minta hijau. Jadi Bu. Nah, udah. Ya, ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit lah ya. 5 menit silakan dituliskan apa harapan dan keinginan kalian yang bisa kita buat di kelas kita. Hah? Dipisah satu-satu. Berdua. Aduh, Yang sudah boleh ditempel di depan, Nak. Silakan maju, kita tempel hasil kesepakatan kita.
Ya kelas 9 ya, oh ini ya, kita ambil ya kalau dia ulang lagi. Tiga lagi kali. Nah, duluan Din. Oke. Tidak ada orang yang dibuatin. Sudah banyak ya. Ya, silakan. Ayo, yang temennya muat jangan jauh-jauh ya. Yang muat semua. Sudah? Aulia? Hah? Dia dulu Ayo, saya sudah? gandul, Bu. Aksai? Foto sudah, foto. Tiga. Ya sudah dulu. Ya sudah dulu. Bawah tuh bisa juga tuh. Kawan. Kenapa? Bukan Din. Ada ini. Oke, nah sudah siap ya kesepakatan yang kalian buat atau keinginannya. Sekarang silakan ibu minta satu orang baca apa-apa saja yang ada di depan. Nanti ibu salin, ibu catat kira-kira bisa nggak kita pakai untuk kesepakatan kelas kita. Yang jual boleh ibu minta tolong. Nah bacanya kuat ya anak jual ya biar teman-teman sekelasnya dengar telinganya ini. Bebas dari mana? Sekretarisnya siapa? Najwa. Bendaharanya? Jelly. Boleh Jelly bantu nanti ditulis ya yang kita pakai. Terserah Najwa mau kemana. Yang penting nampak kamera boleh. Nampak juga kalau Bapak baca yang kuat. Apa? Saya ingin kelasnya lebih disiplin. Oke, yang pertama saya ingin kelasnya lebih disiplin. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, disiplin. Apalagi Najwa? Saya ingin selalu mengerjakan tugas. Selalu mengerjakan tugas. Oke, sepakat? Oke, lanjut. Saya ingin tidak ada yang berkata kasar di kelas 9. Oke, tidak ada yang berkata kasar di kelas 9. Ya, boleh. Nah, tunggu sebentar. Tidak ingin berkata kasar. Nah, itu diganti coba dengan bahasa yang tidak ada kata tidaknya. Saya ingin apa? Saya ingin gimana? Kan saya ingin tidak ada yang berkata kasar di kelas 9. Nah, berarti saya ingin apa? Selalu apa bahasanya? Selalu apa? Sopan. Berarti saya ingin di kelas 9 selalu sopan, menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, seperti itu ya. Oke. Apalagi sih? Saya ingin selalu tepat waktu berangkat ke sekolah. Tepat waktu. Berarti tepat waktu masuk nggak ke disiplin? Bisa ya. Berarti disiplin. Saya ingin kelas saya rukun. Saya ingin kelas saya rukun. Oke, bisa itu masuk ya, sepakat itu ya. Kelas saya rukun. Nah, apalagi Najwa? Saya ingin tidak ada yang Tidak ada yang bully, tidak membuli. Berarti saya ingin tidak ada bullying. Nah, bisa nggak itu diganti dengan kata tidaknya kita hilangkan, seperti yang menggunakan kata sopan tadi. Jadi diganti apa? Saya ingin kelas saya apa? Nyaman. Kalau masuk ke rukun tadi bisa nggak? Kalau masuk ke rukun? bisa. Rukun kan juga bisa ke itu ya, tidak bullying ya, tidak bullying ya. Berarti masuknya ke rukun. Oke, bisa apa lagi? Saya ingin kelas saya selalu disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin. Sudah ya tadi disiplin ya, tapi ada tanggung jawabnya. Oke, disiplin dan tanggung jawab. Oke, apa lagi? Saya ingin bajunya rapi, tidak boleh keluarkan. Nah, berarti menginginkan apa itu? Disiplin dan kerapian. Oke, kerapian. Ada lagi Najwa? Sudah. Yang lain sama ya, kira-kira kurang lebih ya nak ya. Oke, berarti kita punya 5 kesepakatan
digunakan di dalam kelas kita, ya. Boleh Najwa duduk, silakan. Terima kasih atas bantuannya Najwa. Oke, kita sudah dapat 5 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Tepuk tangan untuk itu semua. Satu, kesepakatan kita tadi yang pertama, disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas-tugas. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan. Yang keempat, selalu menjaga kerukunan. Jadi nggak boleh saling mengejek, nggak boleh bully, itu maksudnya kerukunan. Dan yang kelima, selalu menjaga kerapian. Oke, itu ya kesepakatan kelas kita ya. Nah, nanti Ibu ketik. Setelah itu kita tanda tangani semua bahwasannya kelas 9 sudah sepakat dengan apa yang sudah kita buat hari ini. Sepakat semuanya? Oke, terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.